Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bertemu kembali di pelajaran kita hari ini, yaitu ilmu penyakit. Kita akan mempelajari tentang cara pemeriksaan penyakit terlebih dahulu. Kita lanjutkan materi yang kemarin ya. Tapi sebelum itu, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Ya, selesai. Sebelum kita mulai, ini materinya yang kemarin ya, kita lanjutkan tentang anamnesa dan pemeriksaan. Silakan diikuti dengan baik sesuai dengan yang sudah ditentukan untuk pembelajarannya ya. Dan saya harap kalian tetap mengikuti pembelajaran ini sampai akhir dan tetap semangat. Kita mulai untuk presentasi. Ini ya anamnesinya. Saya hilangkan dulu ini biar langsung sini. Ini anamnesa dan pemeriksaan. Kemarin sudah saya terangkan tentang anamnesa atau wawancara, data pengambilan data dengan cara wawancara. Tujuannya sudah, langkah-langkahnya seperti ini. Langkah-langkahnya dari mulai identitas, keluhan utama, riwayat perjalanan penyakit, riwayat penyakit terdahulu, riwayat pasien ketika dalam kandungan jika ada, kalau tidak ada langsung lanjut ke biasanya riwayat makanan. Ini ya yang utama-utama. Dan riwayat tumbuh kembang. Identitas pasien kemarin sudah saya terangkan, harus ada nama, umur, jenis kelamin, nama orang tua, alamat, umur penduduk dan pekerjaan orang tua, agama dan suku bangsa. Ini yang wajib harus ada. Kemarin juga saya sudah bahas tentang riwayat penyakit, keluhan utamanya, riwayat keluhan utama yang pasien itu masuk, apa saja keluhan utamanya. Riwayat perjalanan penyakit kemarin sudah saya singgung juga. Kita lanjut ke pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik di sini kemarin juga sudah kita bahas mulai dari sini. Keadaan umum yang diperiksa itu ada kesan keadaan sakit pasien, kesadaran pasien, sampai kesan status gizi atau keadaan gizi pasien. Itu kita nilai di sini. Untuk keadaan umumnya ya, untuk pemeriksaan fisik yang pertama. Kesan keadaan sakit di sini yang dinilai itu berat, ringan, sedang, atau pas pasien itu masuk, yang kita lihat pasien itu merasakan apa, atau keadaan pasien itu seperti apa, apakah pingsan, sadarkan diri, tidak sadarkan, itu masuk kesan keadaan sakit. Atau berhenti kesakitan, teriak-teriak, itu juga kesan keadaan sakit. Itu ya, kemarin sudah saya singgung. Ini kesadaran. Nah, ini yang kita masukkan kesadaran pasien itu udah masuk ke tahap tingkatan yang mana. Untuk kelas 12 ini kemarin sudah dibahaskan. Pas kalian kelas 11 juga udah disinggung untuk penilaian kosmetis untuk tingkat kesadarannya, dan kalian juga sudah praktekkan di rumah sakit untuk tingkat kesadaran. Ini tingkat kesadarannya mulai dari kosmetis, apatik, somnolent, delirium, stupor, sampai terakhir itu koma. Delirium ini setelah somnolent ya. Yang benar. Kita lanjutkan. Untuk status gizinya ya, gizinya seperti apa? Apakah kurus atau gemuk? Dilihat dari pemeriksaan fisik, antropometrisnya, berat badannya, tinggi badannya berapa, lingkar lengan atas, tebal lipat kulit, lingkar kepala, dada dan perut. Tapi biasanya yang paling sering itu muncul itu adalah berat badan dan tinggi badan, dinilai dari sini. Untuk IMT-nya, untuk indeks massa tubuhnya, apakah berat atau gemuk, nanti dinilai dari yang dua ini biasanya. Untuk kita tenaga medis, karena tidak bisa langsung semuanya ini, kecuali kalau pasiennya itu dibutuhkan pemeriksaan lanjutan untuk berapa lemak, berapa kalori yang kelebihan pada pasien, biasanya langsung yang ini. Tapi kalau untuk pemeriksaan status gizi saja biasanya dinilai dari berat badan dan tinggi badan. Untuk rumusnya kemarin sudah kalian pelajari juga. Nanti ada pertanyaan, silakan diikuti ya. Ini untuk status gizi. Nah, kita lanjutkan tanda-tanda vital. Untuk tanda-tanda vital di sini yang diperiksa itu ada 4. Yang pertama itu nadi, yang kedua itu tekanan darah, yang ketiga itu pernafasan, yang terakhir itu adalah suhu. Ini merupakan tanda-tanda vital yang paling sering dilakukan pemeriksaan.
nadi nilainya berapa, tekanan darah nilainya berapa, pernafasan nilainya berapa, suhu nilainya berapa. Itu yang paling kalian sering periksakan. Tetapi sebenarnya untuk pemeriksaan lengkapnya tanda-tanda vital itu bukan hanya penilaian angkanya saja. Ya, contoh nadi 100 kali per menit contohnya. Bukan hanya itu saja sebenarnya yang diperiksa di nadi. Tekanan darah juga sama, pernafasan juga sama, suhu juga sama. Tidak hanya nilainya itu saja, terutama yang bagian nadi ini, karena untuk menentukan apakah ada masalah di jantung apa tidak, atau ada masalah di organ tubuhnya yang lain apa tidak, biasanya nadi ini lengkap. Oke, kita bahas tanda-tanda vital. Untuk nadi yang diperiksa itu frekuensi yang pertama. Frekuensi yang dimaksud di sini itu adalah berapa kalinya, berapa lamanya untuk nadi itu berdenyut, istilahnya berdetak untuk pemeriksaan jantung. Itu maksud dari frekuensi nadi. Contoh, kalian lakukan pemeriksaan nadi, kalian sebut 70 kali per menit contohnya. Nah, itu namanya frekuensi itu. Itu namanya frekuensi. Itu yang diperiksa, frekuensi nadi. Dari menit ini, dari 0 sampai 1 menit itu berapa sih nilainya, berapa sih ketukannya. Itu frekuensi namanya. Apakah frekuensi saja? Tidak. Yang kedua itu adalah diperiksa iramanya. Iramanya di sini diperiksa. Maksudnya iramanya di sini seperti apa, Pak? Contoh, ketika kita lakukan pemeriksaan nadi itu kan menggunakan palpasi, rabaan, dan perkusi. Auskultasi juga bisa. Nah, iramanya di sini kita araba, kita rasakan itu ketukannya itu apakah cepat atau lambat. Silakan kalian cek nadi kalian sendiri, itu ada yang cepat, ada yang lambat. Nah, itu namanya irama. Contoh, ketika nadi kalian cepat gitu, itu irama namanya. Kadang-kadang kok tiba-tiba pelan, nah itu irama. Irama nadi itu biasanya normalnya itu selaras, seimbang. Maksudnya seimbang kayak ketukan detakan jam, detik jam. Ya, silakan kalian dengar jam dinding saja, tuk tuk tuk. Nah, itu irama, itu iramanya seimbang. Ada nggak yang iramanya tidak seimbang, Pak? Ada. Contoh, ketika kalian lari atau tidak enak badan contohnya, kalian demam, meriang, menggigil contohnya, irama nadi itu biasanya kadang-kadang cepat, kadang-kadang lambat. Nah, itu namanya irama yang tidak normal. Masalah nggak, Pak? Masalah. Itu memang masalah. Ada masalah berarti di keseimbangan elektrolit biasanya nanti, atau masalah di bagian jantung. Ini biasanya diperiksa untuk pasien-pasien yang mengalami kelainan di irama jantungnya atau pembuluh jantungnya. Biasanya nanti iramanya itu harus dinilai. Dokter selalu pasti periksa iramanya. Kalau nadinya ya kita perawat ya. Terus kualitas nadinya. Maksud kualitas nadi di sini itu apakah kuat atau lemah. Maksudnya di sini ketika kalian lakukan pemeriksaan, kalian rasakan nadinya itu ketukannya itu keras contohnya. Kalian sampai rasakan kayak ditinju tangan kalian istilahnya. Secara kasarnya ya, sampai saking kerasanya tangan kalian kerasa kayak ditinju istilahnya. Jari kalian seperti kayak ditinju. Nah, itu kualitas nadi namanya. Itu keras. Ada juga yang lambat, ada sampai hampir tidak terasa istilahnya. Itu kualitas nadi. Itu yang harus diperiksa. Normalnya kualitas nadi itu adalah ketika kita raba atau kita sentuh di daerah nadi itu langsung terasa. Daerah sekitarnya ya. Itu langsung terasa, itu normalnya. Tetapi ada juga orang-orang yang ketika dilakukan pemeriksaan nadinya sampai tidak terasa sama sekali. Ada. Kok bisa seperti itu? Biasanya karena ada masalah di bagian elektrolit atau dehidrasi. Biasanya nanti orang-orang dengan dehidrasi biasanya nadinya saking kecilnya pembuluh darah sampai tidak terasa. Itu kualitas nadi. Makanya harus diperiksa juga. Untuk pasien, apalagi pasien yang tidak sadarkan diri, kualitas nadi ini wajib dilakukan pemeriksaan. Kualitas nadi pada keadaan normal nadi keempat ekstremitas sama, tapi kualitas aorta atas lebih kuat dari bawah. Maksudnya gini. Untuk kualitas nadi itu maksudnya ketika ketukan pertama itu kuat,
keras, tetapi ketukan selanjutnya itu kok tambah lemah. Nah, itu namanya ekualitas nadi. Ekualitas nadi yang paling normal itu ketukan pertama itu kuat, ketika ketukan yang ke terakhir sampai 1 menit awal istilahnya, itu biasanya ketukan nadinya itu mulai agak sedikit melambat karena rileks biasanya nanti. Rileks itu namanya ekualitas nadi ya. Itu udah paham. Jadi paham ya untuk nadi. Jadi nadi itu bukan hanya frekuensinya saja yang diperiksa, tetapi iramanya, ketukannya seperti apa. Untuk irama, kualitas nadi juga diperiksa. Keras, kuat, apa lemah. Itu kualitas nadi. Kualitas nadi untuk ketika kualitas nadi itu pas awal itu kuat, pas akhir itu lemah, nah itu ekualitas nadi namanya. Itu ya nadi, untuk nadi. Terus kita lanjut ke tekanan darah. Tekanan darah juga sama. Tekanan darah itu pemeriksaannya itu ada 2. Ya kita periksa memang frekuensinya. Berapa milimeter Hg selama kita lakukan pemeriksaan contohnya. Tetapi untuk kita tentukan tekanan darah itu bermasalah apa tidak, itu dengan 3 waktu. Jadi bukan hanya 1 waktu saja ya. 3 waktu. Maksudnya 3 waktu itu apa? 3 waktu kalau kalian di rumah sakit, kalian pernah praktik di rumah sakit, pasti dilakukan pemeriksaan untuk tekanan darah itu 3 kali dalam sehari. Nah, itu 3 waktu namanya. Kok bisa seperti itu, Pak? Iya, karena untuk tekanan darah setiap waktu itu bisa berubah-berubah. Makanya dilakukan pemeriksaan 3 kali dalam sehari atau 1 waktu bisa. Selama seminggu biasanya kalau untuk di komunitas. Tapi untuk di rumah sakit biasanya selama dia sakit pasti dalam pemeriksaan 3 kali dalam sehari. Untuk menentukan apakah memang benar-benar atau memang sudah sesuai tekanan darahnya apa tidak. Kalau ada masalah ketika contoh pemeriksaan pertama, contoh kalian periksa kan biasanya kalau di rumah sakit itu pagi sekitar jam 7 atau jam 9. Habis itu nanti dilanjutkan lagi nanti sekitar jam 2, jam 3. Habis itu nanti ketika malam contohnya untuk pemeriksaan tekanan darah jam 9, jam 10 itu pemeriksaan tekanan darah contohnya. Itu 3 waktu itu, 3 waktu. Ketika pemeriksaan pertama tekanan darahnya 130/80, pemeriksaan kedua 130/90, pemeriksaan ketiga 140/90. Nah, itu dilihat apakah ada perubahan yang signifikan apa tidak ketika pemeriksaan pertama sampai ke yang terakhir. Kalau ada itu berarti ada masalah. Tetapi ketika pemeriksaan pertama sampai pemeriksaan ketiga itu normal semua, tidak ada masalah dan seimbang semua. Contoh 140/80, pemeriksaan kedua 140/80, pemeriksaan ketiga 130/80, ini normal, nggak ada masalah. Karena pemeriksaan tekanan darahnya itu seperti itu. Tetapi untuk tekanan darah juga bisa dilakukan kalau di komunitas atau kita secara cepatnya biasanya bukan hanya waktu seperti itu. Kalau di rumah sakit karena pasiennya itu rawat inap, itu biasanya dilakukan 3 waktunya itu seperti itu. Jadi dalam 1 hari 3 kali. Tetapi kalau kita di komunitas untuk cepat biasanya itu dilakukan untuk menentukan apakah ada masalah dengan tepat dan cepat, itu biasanya dengan posisi tekanan darah. Bisa dilakukan dengan posisi juga. Jadi bukan hanya pemeriksaannya dengan cara dengan waktu pagi, siang, malam seperti yang di rumah sakit, tidak. Tetapi bisa juga kita lakukan dengan cara posisi. Maksudnya posisi di sini 3 waktu dengan posisi ya. Maksudnya di sini itu adalah pemeriksaan tekanan darah itu dengan cara pasien itu duduk. Untuk yang pertama itu biasanya pasien dengan cara tiduran, berbaring atau tiduran. Yang kedua itu dengan posisi duduk. Yang ketiga itu dengan posisi berdiri. Ini pemeriksaan tekanan darah dengan 3 posisi biasanya. Kita sebut 3 posisi, jarang. Ini biasanya dilakukan di klinis atau di klinik yang spesialis biasanya yang harus segera dilakukan pemeriksaan dengan tepat.
Untuk menentukan kesesuaian diagnosa apa tidak, biasanya dilakukan tekanan darah dengan 3 posisi. 3 posisi itu adalah berbaring, duduk, habis itu tiduran. Caranya seperti apa, Pak? Caranya itu adalah tekanan darah. Kita lakukan pemeriksaan tekanan darah dengan pasien posisi tidur. Sudah selesai dengan posisi tidur, kita tunggu 5 menit, pasien itu disuruh untuk duduk. Setelah duduk, pasien itu baru kita periksa lagi. Ini dengan waktu 5 menit ya, batasan waktunya itu dengan 5 menit. Jadi tiduran, kita lakukan pemeriksaan, kita tunggu 5 menit, pasien duduk, kita periksa lagi tekanan darahnya, lakukan validasi, jangan lupa. Validasi itu maksudnya itu mengulang kembali. Habis itu ketika pasien duduk, kita periksa 2 kali, habis itu 5 menit kita tunggu lagi, pasien kita anjurkan untuk berdiri, kita lakukan pemeriksaan tekanan darah. Nah, selama posisi-posisi itu apakah ada perubahan? Sama seperti yang waktu pagi, siang, malam yang saya sebutkan pertama tadi, apakah ada perubahan apa tidak di tekanan darahnya. Kalau tidak ada berarti normal. Kalau hanya perbedaannya 10 mm Hg dan hanya dalam waktu satu posisi atau satu waktu, itu nggak ada masalah biasanya nanti tekanan darahnya. Kalau memang tekanan darahnya masih di batas rentang normal ya, masih di batas rentang normal. Untuk batas rentang normal tekanan darah kalian udah paham semua. Untuk normalnya itu jangan lupa 130/80 ya. Ini untuk tekanan darah normal. Sekarang yang paling normal, tetapi untuk usia-usia bisa dibedakan nanti. Itu ya untuk tekanan darah. Sederhananya seperti itu. Itu untuk pemeriksaan tekanan darah saja. Jadi bukan hanya kita ketika pasien tiduran kita lakukan pemeriksaan. Jadi jangan heran kalau kalian kemarin di rumah sakit kok sering banget tekanan darah dilakukan pemeriksaan. Padahal tadi kan udah, tadi pagi udah, kenapa siang harus dilakukan pemeriksaan? Ya seperti karena itu tadi. Tujuannya adalah itu ya, untuk waktu. Oke, itu tekanan darah. Kita lanjutkan ke pernafasan. Untuk pernafasan, untuk pernafasan sama seperti nadi. Kita lakukan pemeriksaan pernafasan itu frekuensi nafasnya. Frekuensinya berapa lama, berapa ketukan dalam waktu 1 menit, berapa lama diketukan dalam berapa lama nafasnya itu ngembang-ngembes, dadanya ngembang-ngembes itu selama 1 menit atau 5 menit contohnya. Ini frekuensi pernafasan namanya. Irama ya sama seperti nadi. Irama keteraturan, teratur apa tidak iramanya. Biasanya nafas itu dalam 5-7 detik itu 1 kali hembusan nafas contoh biasanya yang paling normal. Terus kedalaman, kalau yang di bagian nadi, kalau di bagian nadi itu tadi itu adalah kualitas nadi, kualitas keras atau tidak. Tapi kalau di pernafasan ini berbeda ya. Kalau di pernafasan itu kedalaman. Di bagian dada kita ketika kita nafas itu sampai dada kita itu tarikan nafasnya atau ke dada kita menarik sampai ke dalam itu saking dalamnya itu sampai keluar tulang apa tidak. Nah ini kedalaman. Ini biasanya kalau sampai ke dalam banget istilahnya, sampai lekukan di dada, di bagian tulang sternum, di bagian terakhir, di tengah-tengah itu yang ada tonjolannya itu sampai ke dalam banget. Nah itu biasanya itu ada masalah. Biasanya orang-orang dengan pneumonia atau TBC dadanya seperti itu dia. Ketika dia tarik nafas sampai saking sesaknya biasanya orang itu sampai dadanya itu sampai ditarik ke dalam. Tulangnya pun sampai kelihatan. Itu ya tipe atau pola pernafasan. Maksudnya pola pernafasan di sini itu dia tarik nafas, kadang-kadang ketika tarikannya itu cepat, terlalu cepat atau terlalu lambat. Nah itu namanya pola pernafasan ya. Ini pernafasan. Untuk itu nanti kita lawan. Nanti saya kasih untuk suara nafasnya ya. Untuk kelas 12 ini harusnya sudah punya untuk suara nafas. Nah, itu masuk ke pola pernafasan biasanya. Itu ya untuk pernafasan. Habis itu yang suhu. Nah suhu di sini itu adalah ya biasa, kalau suhu hanya pemeriksaan suhu saja. Berapa derajat Celcius. Untuk pemeriksaan suhu biasanya dilakukan
dan di aksila. Ada 3 posisi ya. Aksila yang pertama, yang kedua itu di daerah telinga, median, di bagian median. Ketiga itu mulut, terakhir itu di bagian rektum atau anus. Di sana dilakukan pemeriksaan untuk suhu. Biasanya bayi ya dilakukan di mulut, kalau tidak di mulut di anus ya. Kalau untuk dewasa di aksila saja. Biasanya dilakukan pemeriksaan. Kalau tembakan di dahi itu gimana, Pak? Kalau menurut saya untuk yang seperti itu bisa saja, tetapi yang paling bagus itu diperiksakan di bagian median ya, di bagian otitis median, di bagian telinga. Otitis median di telinga biasanya dilakukan pemeriksaan yang paling sesuai. Ya. Jadi di dalam telinga itu kalau tembakan ya, pemeriksaan suhu menggunakan tembakan itu di bagian telinga itu paling sesuai biasanya. Tapi kalau di rumah sakit ya di dahi nggak apa-apa. Tapi karena dilakukan pemeriksaan terus-terusan di dahi itu nggak ada masalah, di jidat untuk pemeriksaan suhunya. Itu ya untuk tanda-tanda vital gampang, sederhana seperti itu. Untuk yang kita biasanya frekuensi, tapi nadi itu untuk pemeriksaan tanda-tanda vital seperti itu ya banyak. Untuk lebih detailnya, habis pemeriksaan itu pemeriksaan fisik itu ya, pemeriksaan fisik, keadaan umumnya kita periksa pertama keadaan kesadaran, habis itu status gizi, habis itu setelah keadaan umum baru masuk ke tanda-tanda vital yang seperti tadi. Habis itu baru kita lakukan pemeriksaan status generalis atau pemeriksaan head to toe dari mulai ujung rambut sampai kepala. Biasanya yang dilakukan pemeriksaan itu adalah yang ini. Di atas rambut warna kulit atau warna rambut, warna cyanosis, warnanya cyanosis apa tidak, ikterus atau tidak, pucat apa tidak, ada eksema atau tidak, eritema di bagian kulit ada apa tidak, kulitnya lembab apa tidak, turgor kulitnya itu kembali cepat apa tidak, perdarahan kulit ada petikai atau ekimosis itu ada apa tidak. Nah itu wajib dilakukan pemeriksaan di setiap bagian di pemeriksaan fisik ya, maksudnya dari mulai ujung kepala, dari mulai rambut sampai ujung kaki, sampai kuku kaki itu semuanya diperiksa. Yang diperiksa itu apa saja? Yang diperiksa yang tadi itu, yang di sini. Warna kulit, cyanosis, ikterus, kepucatan, eksema, eritema, kelembapan kulit, turgor kulit, petikai atau ekimosis. Itu ya untuk pemeriksaan fisik. Warna kulit, maksudnya Pak warna kulit pemeriksaan. Contoh di rambut warna kulitnya seperti apa? Hitam, kecoklatan, atau warnanya putih karena dicat. Nah ini dilakukan pemeriksaan. Terus habis itu cyanosis di sini kalau rambut biasanya warnanya saja ya, warna saja. Kalau di bagian kulit itu ada cyanosis biasanya. Contoh kulit wajah atau di bagian tangan, kaki, lengan itu cyanosis. Cyanosis di sini kebiruan apa tidak, ada kebiruan apa tidak cyanosis. Itu maksud dari cyanosis ya. Cyanosis itu artinya kebiruan apa tidak di bagian kulit. Terus habis itu ikterus itu warna kuning. Badannya warna kuning apa tidak? Biasanya kalau ada masalah bayi, biasanya yang paling sering bayi baru lahir itu kuning disebut. Nah itu namanya ikterus itu. Ikterus. Kepucatan di contoh bibir, wajah pucat apa tidak. Nah, kalau kalian demam biasanya pucat. Nah itu pemeriksaan fisik itu maksudnya. Habis itu eksema
Eczema itu maksudnya peradangan ya. Warna kulit, sianosis kebiruan, ikterus ke kuning, kepucatan. Eczema itu maksudnya ada radang apa tidak di kulit. Ada radang atau tidak di bagian kulit. Habis itu eritema, ada kemerahan apa tidak di bagian kulit. Merah biasanya karena gatal-gatal itu namanya eritema. Kalau eczema ini ada radang. Maksudnya peradangan di sini contoh ada luka apa tidak, ada benjolan apa tidak, itu maksudnya eczema. Kulitnya lembab apa tidak, kering biasanya nanti satu kesatuan ini. Pucat sama lembab biasanya. Turgor kulit ini maksudnya ini ya, biasanya pemeriksaan turgor kulit seperti ini. Saya contohkan. Untuk turgor kulit seperti ini ya. Ini namanya pemeriksaan turgor kulit. Apakah kembali cepat apa tidak? Biasanya dalam 1 detik itu 0,5 detik itu langsung kulit kembali cepat. Kalau bambah kalian periksa 1 detik itu kembali. Tapi kalau ada juga yang biasanya orang-orang yang ada masalah dengan apa namanya? Dengan elektrolit di dalam tubuh atau keseimbangan cairan di dalam tubuhnya itu terganggu, biasanya untuk turgornya itu ada masalah. Biasanya lambat banget kembali. Kayak mbak-mbak. Kayak gini, mohon maaf. Kayak gini terus tiba-tiba lambat banget kembali. Kita lepas tapi lambat datangnya. Nah, itu biasanya ada masalah. Biasanya dehidrasi. Itu orang-orang dengan dehidrasi itu seperti itu turgor kulitnya. Itu ya, ada perdarahan kulit, maksudnya pertikai ini perdarahan di dalam. Ekimosis itu perdarahan sampai keluar, sampai muncul warna hitam biasanya. Ini perdarahan kulit. Ini ya, perdarahan kulit, TK itu perdarahan dalam, ekimosis itu sampai keluar perdarahannya. Itu ya bagian-bagian yang diperiksa. Nah, bagian-bagian diperiksa sesuai dengan status generalis ini ya: kepala, muka, mata, telinga, mulut, leher, toraks, paru-paru, jantung, abdomen, hati, limpa, ginjal, genitalia eksterna, anus sampai ekstremitas. Ekstremitas maksudnya ini ekstremitas dari mulai perut sampai ke kepala atau perut sampai ke kaki, itu ekstremitas namanya ya. Itu ya untuk pemeriksaan fisik, untuk pemeriksaan kompas mentis. Untuk nanti bagian-bagiannya nanti saya akan sampai di situ saja. Jika ada pertanyaan nanti silahkan langsung tanyakan saja untuk materi saya hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan ya. Dan untuk selanjutnya nanti saya akan kasihkan untuk pertanyaan lagi Google Form setelah selesai YouTube-nya ini berapa lama ya, saya lupa, setengah jam ya. Jadi nanti kalian silahkan habis setelah terakhir nanti silahkan kalian masuk ke Google Form. Nanti saya akan kasihkan untuk pertanyaannya, untuk kuisnya lah istilahnya. Itu ya, itu untuk materi. Besok kita lanjutkan lagi materi kita selanjutnya. Untuk pemeriksaan fisik sampai di situ saja dulu. Untuk pemeriksaan fisiknya nanti mungkin ada praktiknya, mungkin ada tutorial praktiknya ya untuk pemeriksaan fisik, caranya seperti apa untuk lakukan pemeriksaan dari mulai anamnesa sampai pemeriksaan fisik tadi. Itu ya, kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kekurangan dalam saya menyampaikan informasi atau kekeliruan. Mohon untuk dibenarkan atau dikasih saran seperti apa, apakah ada yang keliru apa tidak. Monggo nanti kalian bisa komen di videonya ini ya. Untuk selanjutnya mungkin nanti kita akan live streaming untuk bahas materi yang selanjutnya ya. Kurang lebihnya itu dari saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kekeliruan atau kesalahan dalam ucapan yang saya
berikan materi hari ini. Saya mohon maaf, saya akhiri untuk pertemuan kita hari ini. Dengan baca bismillah kita akhiri. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali untuk di lain pertemuan, dan tetap jaga kesehatan. Lakukan physical distancing dan tetap stay home ya. Terima kasih.